Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Shalom semuanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Hari ini bertepatan dengan hari Jumat Agung, Jumat sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pada kesempatan saat ini sapaan firman Tuhan saya ambilkan dari kesaksian Injil Lukas pasal 5 ayat 30 sampai 32 yang demikian. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, mengakui kesalahan, mengakui dosa, itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Karena memang orang tidak senang ketika kesalahannya ditunjukkan atau diperlihatkan. Orang tidak nyaman ketika dia masuk dalam kelompok orang-orang bersalah atau orang-orang berdosa. Membutuhkan keberanian besar, membutuhkan energi dan tenaga yang besar untuk bisa dan berani mengakui kesalahan, mengakui dosa. Dan orang yang mengakui dosa, mengakui kesalahan, juga harus bersiap-siap untuk menghadapi respon, menghadapi tanggapan dari orang-orang di sekitarnya yang belum tentu menanggapi secara positif. Jika tidak kuat, jika tidak siap, orang yang mengakui kesalahan ini menghadapi tanggapan negatif dari orang-orang di sekitarnya, maka justru akan menjadi patah semangat. Dan orangnya akan memutuskan untuk kembali kepada jalannya yang salah dan semakin dalam membenamkan dirinya dalam kesalahan dan dosa. Itu yang disadari oleh Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Lewi si pemungut cukai. Tuhan Yesus melihat reaksi respon dari orang-orang di sekitarnya, orang-orang Yahudi terutama para pemimpin agama, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang memang menganggap bahwa pemungut cukai adalah orang-orang berdosa, orang-orang najis, tidak layak untuk mereka berkumpul dengan orang-orang ini, dengan para pemungut cukai. Mereka melarang umat yang lain untuk juga bersinggungan dengan pemungut cukai. Najis kalau mereka harus kumpul, apalagi makan bersama dengan para pemungut cukai. Dan ini yang membuat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semakin dalam terbenam dalam dosa dan kesalahan. Mereka tidak punya kesempatan untuk kembali memperbaiki diri. Dan Tuhan Yesus mengambil kesempatan ini, melihat kesempatan ini untuk merangkul Lewi si pemungut cukai. Tuhan Yesus hadir, datang ke rumah Lewi dan menawarkan persahabatan yang memulihkan kondisinya Lewi si pemungut cukai. Hari ini hari Jumat sengsara atau Jumat Agung, kita bersama menghayati kembali sengsara Tuhan Yesus sampai kematiannya di kayu salib. Itu semua bukan untuk gagah-gagahannya Tuhan Yesus, bukan. Tetapi mari kita sadari bahwa itu semua adalah upaya, cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk merangkul kita semua orang-orang berdosa, untuk menanggung dosa kita semua. Dan oleh karena itu mari kita sadari ini dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah berkenan hadir untuk kita, untuk datang kepada kita orang-orang berdosa, orang-orang yang sakit, yang memang membutuhkan tabib, membutuhkan penolong. Kita bersyukur atas kasih-Nya, kita bersyukur atas pengorbanannya. Dan selanjutnya
Mari kita juga belajar dari sikap Tuhan Yesus ini yang merangkul orang-orang berdosa, untuk menghargai keberadaan setiap orang. Kita yang telah merasakan kasih Tuhan, mari juga terus menebarkan kasih kepada siapapun. Kita menghargai setiap pribadi, setiap orang, siapapun mereka. Kita tidak perlu menunjukkan kesalahan, menyalah-nyalahkan orang lain, tetapi kita memberikan kesempatan kepada setiap orang, sebagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Mari kita juga memberikan kesempatan dalam relasi kita dengan siapapun, dengan kasih dan pengampunan kita, supaya banyak orang merasakan juga pengampunan yang dari Tuhan. Mereka diterima di dalam komunitas, di tengah gereja, di tengah keluarga. Mereka merasa dihargai, mereka merasa dikasihi, mereka merasa diterima, sehingga mereka bangkit dari keterpurukan atas kesalahan dan dosa mereka. Selamat menghayati dan merayakan Jumat Agung, merayakan kasih dan pengorbanan Kristus. Mari kita mengasihi sesama sebagaimana Tuhan telah mengasihi.